Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode tanggal 4 Maret 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana lanjutan dari episode kemarin saat Rindu sedang dibully oleh beberapa wali murid di sekolahnya, dan Hafiz saat itu menolong Rindu ya kawan-kawan. Namun saat itu Alia terus-menerus memprovokasi ibu-ibu di sana, sehingga Alia pun bertanya apa hubungan Hafiz dengan Rindu, mengapa Hafiz begitu sangat membela Rindu, padahal Rindu itu bukan mahramnya. Namun Hafiz mengatakan bahwa dirinya melakukan semua ini karena dirinya berdiri atas kemanusiaan. Ibu-ibu di sana tetap saja menuntut Rindu untuk pergi dari sekolahan itu. Akhirnya Hafiz pun memutuskan untuk mencabut kontrak catering di sana ya kawan-kawan, dan bahkan Hafiz sampai keluar dari sekolah itu. Rindu merasa sangat beruntung ya kawan-kawan karena ada sosok laki-laki yang membela dirinya sampai seperti itu. Ya, bahkan ketika saat itu Hafiz dan juga Rindu pulang, Hafiz juga menceritakan semua ini kepada Bu Aminah, dan Hafiz benar-benar tidak suka dengan semua yang terjadi di sana. Hafiz harus menegakkan keadilan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Fauzan terlihat datang ke pesantren ya kawan-kawan. Fauzan saat itu menemui Bu Aminah dan mengatakan jika dirinya ingin bertemu dengan Rindu, jika Rindu mau bercerai dengan dirinya. Sementara saat itu Rindu sedang berada di panti asuhan untuk membagi-bagikan makanan. Saat itu Hafiz benar-benar terlihat begitu sangat bahagia melihat Rindu yang bisa tersenyum bersama dengan anak-anak panti. Ya, meskipun Rindu telah kehilangan anak kandungnya, namun Rindu tidak kehilangan cinta untuk anak-anak lain ya kawan-kawan. Hal itu membuat Hafiz semakin jatuh cinta kepada Rindu. Namun sepulang Rindu dari panti asuhan, saat itu Rindu ditelepon oleh pengacara yang menelpon untuk mengajak Rindu bertemu dengan Fauzan untuk membahas tentang perceraian mereka. Awalnya Rindu mengira bahwa pengacara tersebut adalah suruhan dari Fauzan ya kawan-kawan, sehingga Rindu pun akhirnya menemui pengacara tersebut. Sementara itu di sisi lain, Bu Aminah yang mengetahui bahwa Hafiz telah mengatur semua ini, Bu Aminah pun menyalahkan Hafiz ya kawan-kawan, karena memang ini bukanlah hak Hafiz untuk ikut campur dalam urusan pribadi Rindu. Hafiz sebenarnya ingin memberitahu Rindu tentang semua ini sebelum Rindu pergi agar Rindu tidak kecewa. Namun sayangnya Rindu malah memilih untuk pergi terlebih dahulu. Dan ketika Rindu bertemu dengan Hafiz, Rindu akhirnya tahu bahwa ini semua adalah ulah Hafiz ya kawan-kawan. Hafiz yang ingin Rindu bisa secepatnya bercerai dengan Fauzan. Oleh karena hal itu, Fauzan pun semakin merendahkan Rindu dan mengatakan bahwa hijab Rindu itu palsu ya kawan-kawan. Rindu benar-benar sangat marah, bahkan sampai menampar Fauzan. Rindu mengatakan kepada Fauzan bahwa pernikahan mereka memang sudah selesai.
Meski Rindu tidak memiliki surat apapun, namun secara agama mereka sudah bukan siapa-siapa lagi. Jadi Fauzan tidak berhak untuk menghakimi Rindu. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika Rindu pulang, Rindu terlihat sangat bersedih dan kecewa kepada Hafiz ya kawan-kawan, karena sebenarnya Rindu tidak menginginkan hal ini, namun Hafiz justru malah melakukan ini semua. Sementara itu di sisi lain, saat itu Bu Ratih sedang mengambil buku Ayu ya kawan-kawan, karena buku itu adalah buku pemberian dari Rindu. Sebelumnya, Alia memberitahu Bu Ratih tentang pujian yang dilakukan oleh Ustadz di sekolah baru Ayu kepada Ayu. Namun Ayu mengatakan bahwa yang mengajari Ayu bukanlah Mama Alia, melainkan tante kantin di sekolah lamanya. Hal itu membuat Alia benar-benar sangat marah, dan pada akhirnya Alia pun merebut buku tersebut dan menyuruh ART-nya untuk membawa Ayu ke dalam kamar ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, saat itu Denny mencoba untuk menjebak Rindu ya kawan-kawan, karena Denny mengetahui status Rindu yang saat ini itu tidak jelas. Rindu bukan berstatus istri orang, namun Rindu juga tidak memiliki surat janda, sehingga bahkan Hafiz pun bisa menikahi Rindu saat ini ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Denny menyusun siasat. Denny mengirimkan anak buahnya untuk menjebak Rindu dengan mengatakan bahwa dirinya akan memberitahu Rindu tentang kebohongan Fauzan. Namun sayangnya Rindu sudah tidak mau lagi ya kawan-kawan berurusan dengan Fauzan, sehingga Rindu menyobek surat tersebut. Lalu kemudian Rindu pun sholat. Setelah sholat, Bu Aminah mendatangi Rindu ya kawan-kawan, di mana saat itu Bu Aminah meminta maaf atas tindakan Hafiz. Namun apa yang dilakukan oleh Hafiz hanya ingin membantu dan juga melindungi Rindu. Namun Rindu malah justru mengatakan agar Hafiz mencari wanita lain, karena Rindu hanyalah cangkang yang kosong. Rindu sudah tidak memiliki arti hidup lagi. Bahkan hati Rindu pun sudah hancur berkeping-keping, sehingga Rindu sangat sulit untuk mencintai laki-laki lain. Namun Bu Aminah saat itu mengingatkan Rindu tentang sebuah ayat di dalam Al-Quran, di mana setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Hal itu membuat Rindu merasa jauh lebih baik ya kawan-kawan. Bu Aminah pun mengatakan kepada Rindu bahwa Allah yang membuat hati Rindu, dan Allah juga yang akan menyembuhkan hati Rindu. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah sikap ya kawan-kawan. Kita tidak boleh menghakimi orang lain, karena kita juga belum tentu lebih baik daripada orang itu. Ya, bukan karena kita tidak menyukai orang itu, lalu Allah juga tidak menyukainya. Karena kita tidak tahu, sedangkan Allah Maha Tahu. Nah, makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya.
karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.